Selamat datang dan selamat siang buat kita semua. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah manajemen peserta didik. Jumpa lagi dengan saya Dr. Anda Agnes Aryesam, MPD, dosen program studi manajemen pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cendrawasih Jayapura, Papua, dalam mata kuliah manajemen peserta didik. Bersama mahasiswa semester 3 program studi manajemen pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cendrawasih Jayapura, Papua. Ya. Dalam mata kuliah yang saya ampu ada pokok bahasan tentang perencanaan penerimaan peserta didik baru. Dalam pembahasan ini ada poin penting yang perlu mendapat perhatian dan perlu dikaji lebih dalam atau lebih lanjut, yaitu pencatatan dan pelaporan peserta didik. Oleh karena itu saya ingin membekali mahasiswa saya tentang bagaimana mencatat dan membuat laporan tentang peserta didik mulai dari masuk atau mendaftar di sebuah lembaga pendidikan atau di sekolah sampai dengan tamat atau meninggalkan sekolah. Nah, dalam pencatatan ini diperlukan buku-buku. Jadi buku-buku apa saja yang dibutuhkan untuk pencatatan dan pelaporan peserta didik tersebut. Nah, hal ini saya lakukan sebagai sebuah implementasi bagi para mahasiswa agar setelah lulus dari perguruan tinggi, khususnya manajemen pendidikan, dapat bekerja di lembaga pendidikan nantinya. Ya, oleh karena itu pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama membuat dan mempersiapkan buku-buku untuk pencatatan dan pelaporan peserta didik. Antara lain adalah buku induk umum peserta didik, buku induk khusus peserta didik, buku kelaper dan formulir pendaftaran. Juga sedikit akan saya jelaskan tentang buku presensi. Ya, baik. Pencatatan dan pelaporan ya, peserta didik mulai dari anak baru masuk mendaftar sampai berproses ya, input, proses dan output ya, sampai pada selesainya dari sebuah sekolah atau lembaga pendidikan itu tentunya perlu dicatat keadaannya ya, itu supaya bisa dilaporkan. Nah, itu kita menggunakan buku induk ya, buku induk siswa, buku induk umum, kemudian buku khusus, lalu kelaper, dan terakhir ya yang kita mau lihat juga presensi itu perlu ya. Namun sebelum masuk pada buku-buku itu namanya perencanaan ya, perencanaan penerimaan peserta didik baru, itu artinya harus ada formulir pendaftaran. Karena dalam perencanaan itu ada hal-hal apa saja yang mau direncanakan, apa saja yang dilakukan dalam penerimaan peserta didik baru itu. Oleh karena itu harus adanya formulir pendaftaran. Nah, di dalam formulir pendaftaran itu ada biodata lengkap daripada siswa itu sendiri, daripada orang tuanya, dan juga orang tua wali. Di dalamnya juga dari sekolah itu akan meminta pas foto, akta kelahiran, lalu apa lagi? Kartu keluarga. Itu penting untuk apa? Untuk selanjutnya akan dibuat dapodik. Ya, jadi di dalam bukti pendaftaran formulir pendaftaran itu biodata lengkap, nama lengkap, dan akan kita lihat nanti kita praktekkan. Tetapi di situ juga ada data keluarganya, orang tuanya, jadi ayah, ibu, saudara kandung, ya, kemudian orang tua wali. Nah, di situ akan diberi catatan oleh sebuah lembaga yang akan menerima peserta didik itu bahwa mengembalikan formulir pendaftaran dengan membawa 1. Akte kelahiran, 2. Kartu keluarga, 3. Pas foto. Itu adalah formulir pendaftaran. Kemudian berdasarkan formulir pendaftaran yang diambil oleh orang tua itu, kita mempersiapkan buku induk umum. Jadi datang ambil kita catat namanya siapa, agamanya, tempat tanggal lahir, ya, nomor telepon dan alamat. Itu buku induk umum. Dengan sekolah memberikan nomor induk, ya, nomor induk peserta didik, NIS, nomor induk siswa. Itu untuk buku induk umum.
kita tulis sementara di buku induk umum, lalu dia ambil formulir, kemudian kita beri batas waktunya. Pada saat dia kembalikan dengan sudah membayar sekian uang yang sudah ditentukan, kemudian tadi ada beberapa, kakak, akte kelahiran, pas foto. Nah, setelah dia kembalikan, maka kita akan buat lagi buku khusus, ya, buku induk khusus, yang di dalamnya kita akan tempel pas foto yang tadi di bawah. Itu artinya bahwa waktu mendaftar itu mungkin 50 orang. Ternyata yang mengembalikan formulir itu hanya misalnya 25. Berarti itu yang sudah pasti diterima. Oleh karena itu kita buat buku khusus yang di dalamnya sudah ada pas foto dengan biodata yang tadi ada itu. Nah, setelah buku khusus itu selesai, kita akan buat buku kelaper. Buku kelaper itu fungsinya itu sama, mencatat nama siswa atau peserta didik, tapi diurutkan sesuai abjad. Ya. Jadi tadi tidak abjad. Yang daftar kita catat saja. Siapa dicatat semua. Kemudian kita beri nomor induk sesuai pendaftar pertama berarti 001. Orang datang kedua 002. Kemudian misalnya tempat lahirnya dulu 2010 atau 2016. 2016 akan kita lihat 2016, kemudian dia masuk ke berapa? Urut 1 berarti misalnya 01 lalu tahun 2001. Jadi 9 angka. Pada dasarnya kalau untuk Dapodik yang pengalaman ibu yang mereka terima adalah 9 angka. Nah, setelah kelaper sesuai dengan abjad, ya, berarti kita sudah mulai berjalan proses belajar mengajarnya berjalan. Berarti tadi input, sekarang proses. Dalam proses itu harus ada presensi, buku presensi. Buku presensi itu untuk mencatat kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik. Ya. Kalau dia hadir berarti kita catat di buku presensi. Ya. Kalau dia tidak hadir berarti kita catat di buku absensi. Ya. Kemarin kita sudah belajar teorinya. Ya. Jadi kalau buku presensi itu kebanyakan orang beli, tapi kita juga bisa buat dengan catatan itu. Saat misalnya bulan Juli sampai bulan Juni. Di dalam bulan Juli itu ada hari-harinya, Senin sampai Jumat. Nah, lalu di keterangan terakhir hadir izin alfa, sehingga hadir berarti di buku presensi, yang alfa berarti di buku absensi. Oke, untuk sementara keterangannya seperti itu. Sudah jelas? Sudah jelas atau ada pertanyaan? Sudah ya. Kalau sudah jelas berarti kita akan masuk di contoh-contoh ya buku yang kita akan praktekkan ini. Prakteknya di sini ya. Ibu buka kembali lagi. Ya, tolong siapkan tolong disiapkan laptopnya. Biar kita lihat nanti di situ. Diputus dulu ya. Nanti sambung lagi. Oke. Kita lihat dulu apa ya. Formulir dulu. Tolong dibukakan formulir pendaftaran. Lalu kita kerjakan di situ. Ya, baik. Sudah, semua sudah buka. Jadi boleh ya, boleh menggunakan file dengan catatan, menggunakan laptop dan juga bisa dengan buku. Jadi buku panjang yang biasanya disebut apa? Folio kan? Buku folio yang panjang itu bisa. Jadi itu bisa ditulis dan juga bisa dibuat dalam bentuk dibuat di Word di laptop. Ya, tapi kalau nantinya buku induk itu kalau kalian lebih menggunakan Excel lebih bagus, dia lebih rapi. Oke, nah kita lihat dulu isinya ini ya. Kalau untuk formulir pendaftaran ya kita buat di situ misalnya formulir pendaftaran murid baru tahun ajaran 2021-2022.
Terus nama sekolahnya dulu ya, diketik di situ. Ya, nama sekolah. Misalnya, itu kan dari TK ya, TK sampai perguruan tinggi itu sama ya. Jadi nama sekolahnya, kemudian status taman kanak-kanaknya di situ ya. Misalnya ya nama sekolah ya, kalau misalnya itu pakai TK ya itu saja. Taman kanak. Ya, itu pertamanya. Lalu masuk di sini sudah ada ya, ini bukan ya. Jadi ibu sudah pakai di atas ya, sudah identitas sekolahnya, sudah tinggal siswa saja. Jadi namanya Taman Kanak-kanak Brigita Organda, kemudian status misalnya swasta atau negeri ya. Kalau Anda punya sekolah sendiri ya boleh, terserah swasta atau negeri, tetapi seperti ini biodatanya, formulirnya. Lalu yayasan penyelenggara, misalnya ini Anugerah Liberty Papua. Alamat sekolah Perumahan Organda Jalan Cendana Blok E nomor 269. Nomor telepon 082399888405 sampai 0812480558. Kelurahan, distrik dan kota. Kelurahan Hedam, distrik Heram, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Nah itu identitas sekolah. Kemudian masuk pada keterangan anak, biodata ya. Ya. Nama lengkap ditulis di sini ya. Ya, tolong ditulis di situ. Misalnya ya. Ya. Nama panggilan diisi. Kemarin Ibu minta tolong siapa? Datanya ada ya? Adakah tidak disiapkan? Oke. Lalu jenis kelamin ditulis, laki-laki atau perempuan. Ya, aku kasih contoh satu saja. Ya, misalnya perempuan. Tempat tanggal lahir, AB Pura. Tolong kerjasamanya. 5 Mei 2015. Ya. Kemudian agama. Kita akui nama agama. Ini Kristen Protestan. Ikut saya kasih contoh. Protestan. Begini cara mengisinya. Lalu alamat. Jalan Kanaan. Telepon 0852 44 16454. Anaknya berapa? Anak ketiga. Contoh ya, bahasa sehari-hari, bahasa Indonesia. Lalu warga negara Indonesia. Terus tidak ada kelainannya, tidak ada. Penyakit yang menderita misalnya hanya malaria saja, malaria. Berat tinggi, beratnya 22, tingginya 110. Keterangan orang tua. Ya, keterangan orang tuanya itu nama ayah kandung, nama ibu kandungnya. Keterangan orang tua dilihat di situ dulu. Jadi nama ayah kandung, lalu ibunya. Jadi nama ayah dan ibu seharusnya. Ya, kemudian tempat tanggal lahir ayah dan ibu, agama, pendidikan, pekerjaan, jabatan, alamat, telepon pasti yang sama dengan di atas. Kemudian tempat tanggal lahir, ibu, agama, pendidikan dan pekerjaan, jabatan. Nah itu formulir pendaftaran, itu biodata tentang data orang tua dan data peserta didik. Pertama sekolah dulu, data orang tua dan wali orang tua, lalu peserta didik, lalu orang tua dan wali. Bisa, kalau ada wali. Kemudian di sini pasti ditulis, formulir dikembalikan dengan menyerahkan pas foto ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar, akte kelahiran, surat nikah, KTP, kartu keluarga,
lalu fotokopi masing-masing 1 lembar ya. Pas fotonya tadi ya ini. Jadi setiap kali ada formulir pendaftaran pasti ada catatan di sini. Yang ini yang dilengkapi dengan membawa uang, misalnya uang pendaftaran murid baru sebanyak 1.500.000. Itu akan dirincikan ya. Dirincikan untuk seragam dan lain-lain. Nah ini buat contoh di sini. Nah ini ya. Uraian. Uang pendaftaran formulir 50.000, uang seragam 5 pasang 1 juta, uang SPP 200, uang pembelian perlengkapan pencegahan COVID-19 350, sumbangan wajib yayasan 50, uang ATK 250, APE alat permainan edukatif 250, 1 paket alat tulis menulis 150, uang laporan pendidikan 100, buku penghubung 100 dan uang pembangunan 500. Seperti begitu ya. Ini adalah formulir pendaftaran. Setelah dapat ini, data yang tadi ini kita isi di dalam buku, belum, buku induk ya, di buku induk umum. Ya. Ya, itu ya. Jadi buku induk umum. Ya, nomor urut itu berapa kolom di situ? Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 ya. Kita lihat yang pertama, tolong diisi pada data yang Anda telah siapkan. Nama lengkap ambil dari yang tadi ya, formulir pendaftaran, dan dia daftar di data kembali ini nomor induknya. Ibu taruh 1 saja sama tadi ya. Tetap misalnya sampai 5 bisa. Jadi buku induk umum setelah mereka ambil, jadi datang dengan bilang mendaftar, berarti kita tulis saja namanya ya, tempat tanggal lahir, lalu kita beri nik di sini. 2015 berarti apa? Dia lahir tahun 2015. 01 berarti nomor urut 1. 021 berarti masuk di tahun 2001. Oke, perempuan. Tinggi badan 120, berat badan 20. Nah itu contohnya nama orang tua dan seterusnya ke bawah. Ya. Jadi setelah kita dapat formulir pendaftaran itu berarti sudah lengkap. Kita pindahkan ke buku apa? Induk khusus, ya, ke buku induk khusus. Itu induk umum. Terus kita masuk ke buku induk khusus. Nah kalau buku induk khusus itu yang ada pas fotonya ya. Yang setelah dapat formulirnya, lalu kita pindahkan ke buku induk khusus. Mana lagi ya? Nah ini, ya kita lihat buku induk khusus. Mana? Induk khusus ini, ya. Ini cuma ini saja, secepatnya saja. Nah, Ibu masukkan bahwa induk khusus itu sudah pasti, ya sudah pasti karena dia sudah mengembalikan formulir pendaftarannya dengan biaya pendaftaran kurik baru, ya sehingga dia sudah pasti berarti terdaftar tetap seperti tadi, ya Naila Maria Makmaker, ya sama identitasnya sama. Nah setelah di buku induk khusus siswa ini ada pas foto tadi yang minta dibawa ditempelkan di sana. Setelah selesai batasnya misalnya semua sudah selesai pendaftarannya, sudah pengembalian semua, kita hitung. Tadi datang itu kita tulis di buku induk umum itu ada sekitar 50. Ternyata yang mengembalikan formulir hanya 25 saja. Nah 25 itu yang kita isi ke dalam buku induk khusus. Ya 25. Setelah buku induk khusus selesai kita isi, ya kita masuk di buku klaper. Ya. Mana di sini? Iya. Nah, buku klaper siswa ya. Kalau buku klaper itu Ibu sudah jelaskan teorinya yang kemarin ya. Kita urutkan sesuai abjad. Jadi tadi Naila pertama, sekarang kalau di buku klaper dia bukan pertama lagi. Nama misalnya Agnes, Agustinus, Alexander ya. Diurutkan dulu di buku klaper paling pertama. Setelah kita cari nomor, misalnya Bram atau siapa yang B. Setelah B selesai sudah tidak ada C. Kalau tidak ada C langsung D sampai Z. Ya sekian murid kita, misalnya 25 tadi itu.
Kalau tidak ada D berarti langsung lanjut lagi. Yang penting diurutkan sesuai abjad. Mengertinya begitu, klaper itu sesuai abjad ya. Bisa dikerjakan ya. Oke. Berarti kalau susah buku klaper itu artinya bahwa sudah selesai. Kita proses belajar mengajar berjalan, nanti ada rapor dan lain-lain. Tapi untuk sementara ini Ibu hanya menjelaskan berapa 4 saja ya, formulir pendaftaran, buku induk umum khusus klaper, dan tadi tambahan tentang presensi. Sampai di sini ada yang bertanya? Atau sudah tidak ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya berarti menurut Ibu itu sudah jelas semuanya. Kalau sudah jelas berarti ya sudah. Nah, kita sampai di sini ya. Pertemuan hari ini cukup sekian. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan berarti pertemuan kita untuk khusus pencatatan dan pelaporan peserta didik mulai dari masuk sekolah sampai lulus atau keluar dari sekolah sudah selesai ya, gitu. Sekian dan terima kasih.